Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dolwen Sari Bilkis dari kelas 10-2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan video ringkasan berupa video yang saya tonton, yaitu amalan-amalan maksimal meraih malam Lailatul Qadar. Bagaimana ringkasannya? Mari kita bahas. 10 malam terakhir, Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, kencangkan ikat pinggangmu. Maksudnya berarti sebelumnya itu ada yang kendor. Nah, makanya kenapa Nabi disebut dengan tanabu? Karena Nabi itu dapat memberikan gambaran-gambaran di masa depan. Nah, mungkin pada zaman saat sahabat Nabi itu stabil, tapi Nabi menduga akan ada yang kendor. Nah, lalu pada Al-Baqarah ayat 193 atau perintah untuk berpuasa dibuka dengan ya, yaitu adalah huruf panggil. Ada 360 kali disebutkan dahsyat. Nah, dahsyatnya pakai ayuha disebut 150 kali dalam Al-Quran. Lalu al-zina disebut 1080 kali dalam Al-Quran. Dan itu adalah yang punya iman. Al-zina itu tanpa batas. Jadi seakan-akan mencakup semua hamba Allah yang masih punya iman. Nah, tapi dahsyatnya iman itu tingkatannya beda-beda. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya standar, ada yang juga imannya yang jauh dari Allah. Tapi Allah tidak membedakan saat Ramadan. Nah, saat awal Ramadan Allah manggil semuanya dengan satu huruf yang sama. Yang jauh didekatkan, yang maksiat dibimbing untuk tobat, yang menengah dilekatkan, dan yang dekat lebih dekat lagi. Nah, tapi benar kata Nabi, ada yang tidak bisa mempertahankannya di tengah-tengah. Jadi saat di tengah-tengah mungkin awal Ramadan masjid penuh dengan yang taraweh, mungkin syaf itu penuh, tapi makin tengah-tengah makin depan artinya itu makin banyak orang yang imannya mulai kendor. Nah, makanya kendorkan ikat yang awalnya kendor ikat pinggangnya, maka kencangkan ikat pinggangnya. Karena Ramadan setiap 1 bulan itu Allah membentangkan ampunannya pada di 1 bulan itu. Jadi makanya kenapa Nabi bilang kencangkan ikat pinggangnya itu sebagai sebuah diksi atau pemilihan kata. Karena kencangkan ikat pinggang itu bukan berarti mengencangkan ikat pinggang dengan sebenarnya, tapi kencangkan iman kita. Karena benar-benar terjadi saat udah pada tengah-tengah Ramadan, yang terjadi atau yang benar-benar terjadi itu malah banyak orang yang tidak bisa mempertahankan iman mereka, malah banyak orang yang tidak bisa, malah makin jauh dari Allah. Karena kita bisa lihat pas udah bulan puasa, saat Ramadan, pertengahan Ramadan, hari ke-15, hari ke segini itu udah syafnya maju dengan artian banyak yang tidak sholat lagi tarawih di masjid. Nah, apabila sudah kendor ikat pinggangnya, maka kencangkanlah. Apalagi di akhir-akhir Ramadan, karena akhir-akhir Ramadan ini adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam yang sangat didambakan oleh semua umat muslim di seluruh dunia, karena mereka pasti ingin mendapatkan keutamaan dan juga istimewaan Lailatul Qadar. Jadi apa aja sih yang perlu kita lakukan, atau apa aja sih amalan-amalan yang perlu kita lakukan untuk bisa memaksimalkan malam Lailatul Qadar kita? Pertama, lakukan istighfar. Nah, banyakin istighfar, karena istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah. Jadi kalau kita udah dapat cinta Allah, maka semua yang kita mau itu bakal Allah tanggung, bakal Allah laksanakan, bakal Allah kabulkan walaupun kita belum ngomong. Jadi istighfar itu ketika kita istighfar, Allah sangat sayang sama hambanya, Allah sangat cinta sama hambanya. Nah, jadi kalau misalnya banyakin istighfar, kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah. Dan mengikuti Nabi yang paling utama, maka turunkanlah cinta itu. Nah, jadi kalau kita istighfar, kita ngikutin Nabi, ngikutin amalan Nabi. Nah, makanya turunlah cinta itu. Dicintai Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dicintai Allah dampaknya luar biasa pada doa. Belum minta sudah dikabul. Nah, itu dalam Quran surat ketiga ayat 37. Nah, Maryam dicintai, makanya mendapatkan apa yang belum ia minta. Nah, maka perbanyak istighfar dan akan dicintai Allah. Yang kedua adalah sholat.
Nah, pada kitab ke-30 ada 97 pembahasan adalah koma atau turunan dari akoma. Itu pasti adalah sholat. Nah, akoma adalah sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna sebaik mungkin. Makanya sebelum sholat ada iqomah, ada qomat. Nah, itu adalah sifat dari akoma. Makanya itu adalah isyarat agar sempurnakan dulu diri kita. Jangan tinggalkan sholat malam di setiap malam Ramadan, walau hanya 2 rakaat. Jadi perbanyak sholat sunnah, dan juga kencangkan lagi sholat fardunya gitu loh. Jadi nah, tapi syarat buat diterima itu pertama tunaikan dengan ikhlas, yang kedua tuh sambil mengoreksi dosa kita. Jadi pas kita sholat tuh kita tuh bukan hanya sholat sholat aja gitu, enggak, tapi kita juga harus kayak kita ikhlas nih sholatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus sambil mengoreksi diri setiap Allahu Akbar kita koreksi dosa-dosa kita. Makanya nanti sampai air mata kita menetes, itu dahsyatnya sholat kalian udah raksain. Dan yang ketiga adalah Al-Quran. Baca Al-Quran, berbanyak Al-Quran. Kalau bisa sampai hatam, tapi Allah gak pernah menuntut kita buat kayak gitu. Allah hanya meminta kita buat kita bisa baca semampu kita. Nah, jadi itu dia amalan-amalan yang untuk memaksimalkan di malam Lailatul Qadar. Tapi saran aku, kita harus bisa memaksimalkannya bukan hanya di malam Lailatul Qadar aja, tapi kita juga bisa memaksimalkannya di setiap harinya, apalagi di bulan Ramadan, karena setiap siang dan malam di bulan Ramadan ini memiliki ampunan dan dibukanya pintu ampunan sama Allah sebesar-besarnya mau malam atau siang. Jadi sekarang perbanyak istighfar, sholat, dan juga perbanyak baca Al-Quran agar Allah bisa memberikan cintanya Allah dan juga memberikan ampunan Allah. Tapi ingat, jangan menunggu malam Lailatul Qadar aja, tapi kita juga harus lakuin di sepanjang malam kita, mau itu Ramadan atau tidak gitu. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.